ada. 1.100 itu tanah saya. Waktu itu Mas Anang yang ukur, Anang mengukur. Nah, ketika ini kami mau bikin bangunan, kan saya tidak tahu kalau ada masalah, masalah kan. Sudah saya kondisi dan sebagainya, tahu-tahu Pak Bayu dengan dan sebagainya ngasih patok tanpa sepengetahuan saya. Bukan ke atas apa? Lahan. Tapi kalau saya jadi pada panjenengan, oke, kita sing penting kan niatnya itu kan niat baik. Bahasanya kalau tidak ada landasan niat baik, biar akan ketemu. Kan otomatis sampai sana. Terus kita mencari kebetulan tidak ada overlap. Iya, tidak overlap. Nah, sudah. Nah, makanya kita kembalikan titiknya dulu. Seberapa jauh itu loh. Nah, dari sana ke sini. Versi ini sertifikat yang lama sebelum dipecah jadi sertifikat baru. Petunjuknya Pak Eko Pak Eko kali Pak Maji. Ini ketika ini dijadikan produk lama, tahun berapa berarti ini? Pecah. Tahun 88 itu sebelum saya beli semua dan cek semuanya itu tetap di sana itu. Sementara. Gini, sementara belum mengacu ke sertifikat. Konco BPN Solo Bolali waktu itu Minta statementnya Pak terkait kegiatan BPN hari ini. Ya, ini tentunya kita mencocokkan data yang punya kita di IG Ulama itu seberapa jauh terkait dengan kondisi yang antara IG Ulama dengan data di lapangan. Nah, setelah nanti tercover barulah nanti kita bicara penyelesaiannya kan gitu. Apakah sudah ada sedikit gambaran Pak, mungkin Pak jelaskan kekeliruannya di mana begitu? Nah, ini kan sedang dalam proses pengukuran, jadi kita belum bisa melihat terkait di mana letak-letak posisi, karena ini kan sedang dilakukan pengukurannya, jadi kita belum bisa memastikan posisi bidangnya seperti apa. Biar ini nanti selesai dulu. Selesai nanti baru tergambar seperti wujud di lapangan seperti ini. Oh gitu, nanti baru melangkah terkait dengan tindakan selanjutnya. Aleng tak gambar wae, tak gambar. Cerit gambar. Ada 4. Kali 2 8 patok. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 8 patok. Mana dari hasil pengukuran di BPN? Ya, saya pastikan BPN mumet. Karena apa? Patokan yang dipakai HGB-nya versi Fajar Bangun itu di sana di timur, bagian timur. Itu pun tidak sesuai dengan apa yang diklaim di HGB yang baru. HGB baru nomor 141 luas 777.
Nah itu di mana kalau memang di sana yang diklaim yang lama itu di titik bagian timur, yang 777 luasan 777 meter itu di mana sekarang ditunjukkan? Kalau dia tidak bisa menunjukkan itu berarti dia membuat sertifikat HGB abal-abal, itu pidana. Nah itu intinya di situ. Kira-kira ada penyelesaian enggak Pak tentang ini? Penyelesaiannya itu tergantung dari pihak kami. Nanti selesainya kapan dan sebagainya, 1 jam selesai maksud saya. Kalau itu sepakat. Kalau tidak sepakat ya proses hukum. Kalau pengen dari Pak Rahmadi sendiri gimana Pak? Ya siapapun harus tunduk pada aturan hukum. Aparat hukum harus menegakkan itu. Nah dia sudah menguasai lahan kami dengan tanda bukti memasang ika-ika di lahan kami dan menunjukkan HGB tahun 2004 luas 777 nomor 141. Sudah cetok dua alat bukti yang dipakai untuk menguasai lahan kami. Jadi saya overlapping itu gimana Pak? Kalau overlapping itu kan bagian nanti dari kalau nanti ada pembuktian. Secara teknis ya? Secara teknis nanti akhir itu overlapping bahasannya itu. Kalau dulu mengatakan tanah saya dia ini bisa overlapping, tapi ini sudah mengambil alih, sudah menguasai. Apakah ini nanti dimungkinkan terjadi juga mediasi lagi atau musyawarah untuk penyelesaian? Ya ada 2. Secara hukum pasti dia kena, ada 3. Menguasai lahan dan pemalsuan data atau lagi yang kata HGB tadi. Kalau mediasi ya ada kesepakatan di situ atau tidak tergantung nanti mediasi. Kalau mediasi 1 jam selesai, sepanjang ada kesepakatan. Kalau tidak nanti kita minta agar ditangkap mereka, pelaku-pelaku ditangkap semua, biar tidak menghilangkan barang bukti dan lari daripada tanggung jawab. Ini sudah masuk mengambil alih, menyerobot lahan orang lain. Plan yang akan diulang. Yang tadi ya. Yang tanah. Objek yang disengketakan yang ada di tanah pegangan itu bagaimana sih dari jenengan, karena diklaim oleh Pak Rahmadi itu ada sertifikat dan HGB tumpuk undung. Jadi mohon bisa diterangkan. Saya kebetulan sebagai staf legalnya. Yang waktu itu diplotting dipergunakan untuk perumahan Polri dengan set plan yang sudah kita bikin ini, sudah disetujui karena memang untuk mendirikan suatu perumahan kan harus ada set plan, harus ada izin lokasi, ada macam-macamnya, bukan sekedar perumahan abal-abal. Nah, sekali lagi kan kita pasang patok untuk ngapling, Mas. Saya punya tanah atau PT punya tanah. Ketika mau ngapling itu kan harus pasang patok dulu karena harus diukur. Misalnya 3 kapling ya saya harus masuk patok 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke barat kan gitu. Nah waktu itu Mas Rahmadi ya karena merasa punya di situ ngapling juga kan dia juga pasang patok baru. Itu bukan patok lama, patok sertifikat terus di misalnya sertifikat itu kan kalau sudah diukur ketika ditancepi patoknya ini kan sudah patok yang tidak boleh diwawa, gitu. Ikan. Nah, ketika saya punya sertifikat sudah diukur BPN, tancepi patok, saya sah, ada GU-nya, ada nomor gambar ukurnya, ada tanggal gambar ukurnya, ada luasnya, itu sudah sah. Ketika orang nyabut atau mindah ini kan sudah pidana. Tapi lain patok yang dimaksud kita itu patok ketika kita baru akan ukur. Kalau akan tanah itu kalau akan diukur apalagi dipecah,
itu kewajiban dari pemilik tanahnya memasang patok. Kalau patok IKA belum dipasang, BPN tidak mau mengukur. Sehingga ketika dipasang patok, nanti kalau seandainya salah, misalnya saya 100 meter, tak pasang tek 4 titik. Ternyata setelah diukur BPN kok 105, geser dulu Mas. Nah, setelah digeser itu disahkan, patokmu di sini wis aja mbok wawah. Karena nanti timbul gambar ukur, gambar peta bidang, ada tulisannya luasan, nomor peta bidang, tanggal peta bidang itu sudah sah, apalagi sudah nanti habis itu kan diterbitkan sertifikat.